medan seri. Maka disebut ini nanti dengan kompon pendek. Ya, karena litan medan san ini paralel dulu dengan litan jangkar, baru seri dengan litan medan seri. Kalau yang bawah, ini jangan kamu samakan itu. Ya, ini kan nggak sama ini. Sama nggak gambar atas dengan bawah? Nggak ya? Beda, Pak. Nah, beda. Ini litan jangkar seri dulu dengan litan seri, baru paralel dengan litan medan san. Maka ini adalah kompon panjang. Betul siapa tadi itu. Nanti. Tapi kenapanya yang penting kamu tahu. Ya? Oke. Jadi harapannya dengan ini kamu udah tahu nanti menuliskan persamaannya. Kalau ini dihubungkan ke beban, terminal yang dua dihubungkan ke beban, gimana persamaannya? Kalau dihubungkan dengan sumber, jadi motor dia. Nah, gimana persamaannya? Ya, bisa kira-kira toh. Bisa kira-kira contohnya kalau bisa gambar satu. Kalau gambar satu ini jadi generator, gimana persamaan tegangan? Harus pada beban, harus pada medan san, harus pada medan seri, Gimana tegangan beban di sini kalau ini dikasih beban? PT sama dengan apa dia? Deli saya tanya sekarang dulu. Gambar satu, kalau dia jadi generator, gimana persamaan tegangannya? Tegangan beban sama dengan VT. Jadi ini dikasih beban di sini ya. Beban R dikasih di sini. Gimana persamaan tegangannya kira-kira tuh? Bisa relay? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu kamu? Mulai dari VT dulu, lihat di ujungnya. Kalau generator itu pasti EA dulu. EA itu tegangan dibangkitkan. Ini paralel dengan ini. Berarti tidak ada hubungan dengan tegangan ini sama dengan tegangan di terminalnya sama dengan EA dikurang dengan IARA yang jelas satu dulu. Tegangan di terminal ini ya pasti EA dikurang IA kali RA karena di jangkarnya ada RA, ada arus IA ngalir, ya. Lalu keluar ini sama dengan di sini, sama keluar dari sini kemari ada litan medan seri di sini. Berarti ada lagi drop tegangan di sini. Jadi EA sama dengan IA kurang IARA kurang lagi ISRS itu sama dengan tegangan beban. Jadi kalau kita tulis PT sama dengan EA dikurang IARA dikurang ISRS. Ya. Bisa paham itu? Nah, coba kalau yang di bawah, kalau dia jadi generator. Butet, kalau lagi sekarang, kalau ini jadi generator, dikasih beban di sini. Tegangannya sama dengan VT. Nah, gimana persamaannya? VT sama dengan Vesannya sama ini ya. Coba kamu lihat nih kemarin ini ya. Ini sampai sini, ini sampai sini sama. Jadi berarti VT-nya sama dengan Vesannya. Cuman di sini ada drop tegangan, di sini ada drop tegangan lagi di jangkarnya. Bisa kah Butet? Mulai dari VT dulu. VT ini tegangan di beban, dikasih beban di sini. VT sama dengan. Lalu ada di sini ya. Kurang ISRS dulu. Ya, tapi tegang di titik ini. Untuk untuk ketegangan induksinya ada lagi nanti drop tegangan di jangkar. Kurang lagi IARA. Ya. Ngerti? Yang lain? Paham kau Butet? Yang Bapak sebutkan tadi kau paham? Paham, Pak. Sudah paham? Jadi kalau ini VT-nya sama dengan EA dikurang IARA dikurang ISRS ya. Gambaran di bawah ini. Karena apa? IA dengan IS-nya sama besar.
Kalau yang di sini IA dengan IS tidak sama, ya. IS sama dengan apa di sini? Siapa yang tahu? Harus yang ngalir di sini di kumparan Medan Seri ini siapa yang tahu? Bayu sama dengan apa dia? Di Jangkar ini IA, di Medan Seri IS, kemari Isan ini ke Medan San. Jadi persamaan ini arus IS sama dengan apa? Kalau dia generator. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Hukum Kirchhoff satu tahu apa bunyi hukum Kirchhoff satu? Nggak tahu juga. Lupa, Pak. Siapa yang tahu bunyi hukum Kirchhoff satu? Sigma F sama dengan 0, Pak. Apa? Sigma E sama dengan 0, Pak. Hukum Kirchhoff itu hukum Kirchhoff 2 KVL itu. Ini KCL. Kayak yang F sama dengan M kali A, Pak. Hah? F sama dengan M kali A. Nggak, sigma I sama dengan 0. Jumlah arus yang masuk pada satu titik tumpuan sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya. Ya. Hukum Kirchhoff aja kamu nggak tahu gimana nih. Nggak tahu juga. Jadi arusnya di sini, yang dari sini, yang dari Jangkar ini arusnya IA. Sampai di titik ini, lihat gambar ini ya, sampai di titik ini arusnya dibagi dua. Jadi IF1, jadi IS1. Jadi berarti IA sama dengan IF ditambah dengan IS. Nah, hukum Kirchhoff itu kan, harusnya masuk kemari IA. Sampai di titik ini bagi dua. Jadi IF1, jadi IS1. IF itu sama dengan isannya. Ya. Nah, kalau di sini gambar bawah IS atau IS sama enggak dengan IA di sini? Di Jangkar ini IA ini. Ya. Karena di seri di sini sampai sini sama dengan IS. Cuma sampai di sini IS-nya atau IA-nya bagi dua lagi. Satu jadi IL1, satu jadi IF lagi satu di sini. Jadi arus di sini tidak sama dengan di sini. Ya. Nah, sekarang gantian. Kalau jadi motor, siapa yang bisa nih? Muara nih. Yang atas jadi motor. Kayak apa persamaan tegangannya? Ini VT. Ya, kalau motor VT sama dengan apa? Ingat, di motor VT lebih besar daripada EA ya. Di Jangkar ini nanti ada EA, geger induksi Jangkar sini. Di sumbernya nanti ada VT. Ya. VT lebih besar daripada EA, ingat itu. Bisa. Siapa yang tahu? Indah. Tidak tahu. Tidak tahu. Di sini, ini EA di sini. Ada tegangan di Jangkar sebesar IARA. Sampai di titik di sini. Ya, di tegangan sini, PT ini, kurangi dulu drop ISRS. Jadi, PT sama dengan EA ditambah jadinya. Ya. Karena VT lebih besar kan. EA ditambah ini dulu. Boleh IARA juga boleh dulu, enggak apa-apa tegangan di sini. Ya. EA tambah IARA tambah dengan ISRS. Tapi IA dengan IS tidak sama, ingat. Ya. Kalau di sini IS-nya, IA-nya atau IL-nya sama dengan ISAN atau IF ditambah dengan IS. Sorry, ini sama IL sama dengan IS sama dengan IF ditambah dengan IA. Ini harus tatap muka menjelaskan ini. Karena lengkap semua di situ ya. Tapi kalau langsung tulis simbolnya, kamu nanti nggak tahu datang dari mana. Gambar bawah kalau dia jadi motor. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء
عليه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. VT lebih besar daripada EA. Pada generator EA lebih besar daripada VT. VT itu tegangan terminal atau tegangan beban lah, kira-kira seperti itu. Karena ini sudah dihubungkan ke beban titik ini, sama dengan tegangan beban juga, sama dengan tegangan terminal juga. Ini kan di terminal nanti ini. Ini juga di terminalnya nanti ini, tegangan ke bebannya. Kalau motor tegangan ke sumber, tegangan sumber sini. Ini juga tegangan sumber sini. PT sama dengan mulai dari EA lagi. Ya. Tulislah, jangan sampai kamu bilang enak aja, kamu bilang nggak tahu. EA, ini EA-nya di sini nih. Dijangkar juga nanti ada RA di sini. Kalau dikeluarkan nanti ada RA di sini. EA ditambah dengan IARA, ya, ditambah dengan ISRS. Baru nanti sama dengan tegangan VT di sini. Kalau arus ini harus masuk di sini. Trek, saya titik ini bagi dua arusnya. Kemari satu, kemari satu. Kemari jadi IS atau sama dengan IA karena seri. Kemari jadi ISAN atau IS atau IE, boleh gitu ya. Jadi berarti IL kalau yang dari sumber biasanya IL diberi notasi. IL sama dengan IS ditambah dengan IS. Dan IS sama dengan IA. Boleh juga IS IR sama dengan IS, IF ditambah dengan IA, boleh. Ya. Nah, sekarang gini. Ini bisa enggak dipahami ini? Ini jadi apa namanya sana? Apa tulisannya Putri? Iya, Pak. Apa tulisannya, baca ini? Kamu baca ini apa ini? DC machine equivalent circuit self-excited compound DC motor but a shunt and a series fail are present. Kamu sudah masuk kursus bahasa Inggris, Putri? Belum, Pak. Masuk kursus bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kamu belepotan. Ya, Pak. Kalau enggak masuk les bahasa Inggris pun enggak apa-apa, tapi belajar. Enggak ada yang enggak bisa kalau belajar ya. Pak. Belajar sendiri pun boleh. Latihan dulu. Banyak cara. Latihan cara mengucapkan. Ada buka ilmu ada. Ya. Nanti mau kerja D4, mau jadi guru juga bahasa Inggris belepotan, mana bisa itu? Ya. DC mesin equivalent circuit. Self-excited, bukan excited. Ya, self-excited. Kompon DC motor. Both sun and series field are present. Jadi kedua-duanya Blitar Medan Sun dan Blitar Medan Seri dipergunakan. Ada gambarnya sini nih, gambarnya dua-duanya. Ada series field winding, ada sun field, ada Blitar Medan Sun, ada Blitar Medan Seri. Kalau dipakai kedua-duanya kira-kira seperti ini. Ini kompon apa namanya ini kalau yang tadi? Abdul Hakim. Gambar di bawah ini menunjukkan hubungan kompon apa namanya? Nggak tahu lagi. Pendek, Pak. Mana pendek? Coba lihat, Blitar Medan Sari itu paralel sesudah seri Blitar Jangkar dan Blitar Medan Seri. Ini jangkar. Nah ya, ini jangkar ini. Ini Blitar Medan Seri. Medan Sari ini paralelnya di sini. Ya, berarti ini kompon panjang. DC Sun panjang ini. Ya. Paham? Iya, Pak, paham, Pak. Ada cara untuk lebih gampang paham lagi. Ya. Caranya nanti kamu print ini, yang slide yang selayar ini, supaya kamu tidak lupa gitu ya.
Yakin? Iya, Pak. Kamu print ini, lalu kamu bakar. Kan ada abunya itu. Abunya masukin dalam gelas. Kasih air. Minum airnya. Ya. Karena enggak tahu-tahu juga kamu. Coba bertekad belajar itu supaya tahu gitu ya. Oke. Ini si Butet kenapa keluar ini? Coba ini gambarnya. Sini kenapa itu? Ahmad Zenzi. Mas Zenzi. Ya, Pak. Ini gambar yang Bapak tayangkan ini menurut kamu rangkaian motor DC atau rangkaian generator DC ini? Rangkaian motor DC atau generator DC? Generator, Pak. Di mana kamu tahu generator? Kamu tebak aja. Ya, kamu tebak aja. Karena terhubung ke beban, Pak. Mana bebannya nampak ini? Coba lihat dulu arus IA-nya, kemana arahnya itu? Ke beban. Mana arahnya, Zizi? Mai. Amai. Kemana arahnya, Mai? Mai. Dengar dipanggil. Amai dipanggil, dengar, Amai. Ya, Pak. Kemana arahnya itu? Coba kamu lihat panahnya itu dulu. Jangan ditebak-tebak aja. Emang buah manggis ini. Gimana kamu ngerti itu yang penting bagi saya dulu ya. Kemana arah tuh? Arah arusnya kemana tuh? Arus IA. IA di terminal A1 A2 itu kemana arahnya? Ke dalam kan, ke jangkarnya kan yang bulat itu, yang ada tulisan EA, ada plus minus itu jangkarnya itu. Berarti. Amai. Ya, Pak. Ini berapa buah motor DC-nya sini nih, kalau digambar tuh? Dua. Berapa buah rangkaian pengganti motornya, berapa buah sekarang tuh? 2, Pak. Ayo, ini si Amai ini saya kawinkan dengan kambing nanti ini. Itu aja enggak tahu melihat, kan nampak itu, membaca gambar aja enggak pandai kamu. Kan contoh saya kawinkan kamu dengan kambing itu. Arah arus masuknya ke dalam ini ya. IA ini ya, nampak kursor apa ini ya? IA ke jangkar, ada RA, ada V brush di sini, ada EA di sini. Kalau digambar ini. Berarti kalau arah arus masuk ke dalam mesin dari luar, itu artinya dia berfungsi sebagai motor, baik motor AC, baik motor DC. Motor. Ya, ingat itu ya. Kan harusnya ke dalam ini, ke jangkarnya. Kalau keluar arah arusnya ke beban, itu berarti generator, bukan soal di sini udah ditulis. Kalau saya hilangkan itu dulu ini gimana?
Equivalent circuit of DC motor misalnya. Dulunya enggak ada, saya tanya, ini motor apa generator? Enggak tahu juga kamu bedakan. Kan saya kawinkan kamu dengan kambing lagi nanti. Ya, udah saya ingatkan dulu, kalau motor arah arus ke dalam mesin atau ke jangkar mesin. Kalau generator keluar ke beban. Paham? Paham, Pak. Ya, jangan sampai enggak paham itu ya. Kalau perlu rekam. Ya. Rekam sementara ini. Ayo. Kamu ngerti, ayo? Ngerti, Pak. Ngerti. Apa tandanya tadi kalau ini saya katakan motor, apa tandanya? Bila disebut motor, arah arus masuk ke EA, Pak. Ke jangkar motornya ya. Ke jangkar motornya. Ya. Itu namanya motor itu. Apapun jenis motornya, penguat terpisah, penguat sendiri. Kalau masuk ke jangkarnya arah arusnya itu berarti dia jadi motor itu. Kalau keluar dari jangkar berarti dia generator. Ya. Jangan sampai kita tahu itu. Nah, gambar di sini ini menjelaskan ke kita bahwa Ersan ini akan digunakan mengatur arus medan san. Ini kenapa ada induktor? Mengelitanya ada di situ gitu. Dan pas menganalisisnya kamu tidak perlu ini karena ini sudah arus DC rata masuk berarti DI/DT-nya DI per DIF sama dengan 0. Jadi tegangan di L ini juga dianggap sama dengan 0 karena tidak ada perubahan arus di situ. Tinggal RF saja lagi pakai nanti. Ya. Lihat gambar ini. Ini equivalent circuit of DC motor juga masih gambar yang tadi. Ini arah arusnya ke dalam berarti dia motor. Ini tahan jangkarnya direpresentasikan sebagai RA. Tegangan jatuh pada sikat sama dengan V-brush. Ya. Karena sikat arang di situ. Ada dua sebenarnya itu. Ini udah tergabung dua gitu ya. Ini bagaimana menyikapi aja saya kira gitu. Masih nampak? Ini yang dipindahkan. Nah, kalau siapa yang bisa baca ini? Willy, baca ini. Willy sudah baca tadi sudah? Udah, Pak. Sudah, ganti yang lain. Indah lagi, Indah. Baca Indah. Nah, awas jangan belepotan. Bismillahirrahmanirrahim. DC motor equivalent circuit. The armature is represented by ideal voltage source EA and a resistor RA. The brush voltage drop is represented by a small battery brush opposing the direction of the current flow in the machine. The field coils which produce the magnetic flux are represented by inductor LF and RF. The separate resistor RH represents an external variable resistor used to control the amount of current in the field circuit. Maksudnya tak tahu dah, Pak. Kenapa kamu nggak tahu? Maka belajar gitu. Belajar banyak-banyak gitu. Nggak mungkin kamu nggak tahu gitu ya. Masa nanti kamu tanya orang nggak tahu lah siapa gitu. Kalau gitu. Armatur merepresentasi ke sumber Ya sudah kamu belajar nanti. Belajar ya. Ya, Pak. Nomor 1. The armature is represented by an ideal voltage source EA and resistor RE. RA bahasa kita aja dulu yang EA sama EA. Jadi armatur direpresentasikan dengan sumber DC ideal, ya sumber DC ideal EA dan tahanan resistor RA. Itu artinya itu ya. Yang ini nih nih. Dan tahanan resistor RA ini. Ya.
The brush voltage drop is represented by a small battery V brush opposing the direction of the current flow in the machine. Tegangan drop pada brush, pada karbon brushnya direpresentasikan atau ditunjukkan dengan baterai kecil V brush yang berlawan arah dengan opposing the direction, itu berlawan arah ya, berlawan arah dengan arus masuk ke dalam mesin. Jadi kan gini, Anda lihat di baterai ini mana positifnya Ninda? Yang panjang ya. Yang panjang positif, yang pendek negatif V brush ini ya. Berarti Ya, Pak. arahnya kemari ya. Arahnya ke kanan ya. Jadi berarti berlawanan arah dengan arus yang masuk ke mesin katanya. V brush opposing the direction of the current flow in the machine. Ya, jadi V brush itu berlawanan arah dengan arah arus masuk ke dalam mesin. Ya, memang ya arah arus masuk ke mesin ini. Ya, boleh juga nanti sebenarnya gitu ya. Kita simpulkan dulu dengan air brush saja di sini, enggak apa-apa, suka kita kok gitu. Enggak harus ikut ini, tapi kita ngerti. Nanti air brush itu kalikan nanti dengan IA, nanti arah tegangnya ke sana juga. RA kemana arah tegangnya? Kemari, melawan arah tegang sumber. Itu hukum Kirchhoff itu. Hukum Lenz. Ya. Nah, nomor 3. The field coil which produce the magnetic flux are represented by inductor LF and RF. Ya. Lilitan medan the field coil, lilitan medan yang menghasilkan flux magnet direpresentasikan dengan LF, induktor LF dan resistor RF. Sudah. Saya tidak dengar suara Irfanius ini ya. Muhammad Irfanius. Saya lihat rambut kamu aja sedikit, kamu sengaja sembunyi-sembunyi gitu ya. Baca yang nomor 4. The separate resistor RA represent an external variable resistor used to control the amount of current in the field circuit. Maksudnya resistor terpisah RA diperlihatkan sebagai variabel resistor terpisah untuk mengontrol arus di field circuit sudah agak betul tapi tidak lancar. Ya. Coba. The separate resistor RH represent an external variable resistor used to control the amount of current in the field circuit. Ya. Resistor terpisah RAJ adjacent itu menunjukkan tahanan variabel resistor luar yang digunakan untuk mengendalikan atau mengatur besarnya arus dalam rangkaian magnetik. Dalam rangkaian medan boleh juga, field circuit itu medan, sirkuit, rangkaian medan boleh juga, rangkaian magnet sama aja maksudnya gitu. Nah, jadi yang ini maksudnya itu RAJ ini gunakan nanti taruh di sini boleh, gunakan nanti untuk mengatur arus besar arus ke dalam rangkaian magnetik ini. Ya, paham kamu itu? Nah ini a simplified equivalent circuit eliminating the brush voltage drop and combining RAJ with the field resistance. Digabungkan ini. Tapi biasanya drop tegangan di brush ini dieliminasi gitu maksudnya ya. Tapi masih ada di sini mungkin di gambar yang berikut. Coba lihat gambar berikut ini. Motor type seperti DC motor. Jadi ini motor DC terpisah. Di sini sudah digabung RAJ tadi ke dalam rangkaian magnetik seperti ini. Ini rangkaian jangkar, ini rangkaian magnetik. Coba lihat dari rangkaian di atas, IF sama dengan VF per RF. RF sudah tergabung semua nanti. PT ini sama dengan EA ditambah dengan IARA. Karena sudah digabung drop tegangan pada sikat tadi. Tinggal EARA. IL sama dengan IA. Ya. Ini motor DC penguat terpisah. Ini motor DC Sun. Coba lihat ini. Kalau ini digabung semua nanti jadi RF ya. Maka IF sama dengan VF dibagi dengan RF. Kalau ini sudah digabung semua.
Ya, tapi ini belum digabung. VT sama dengan EA tambah IARA. Ya, VT ini sama dengan EA tambah IARA di sini sama dengan sumber. IL sama dengan IA tambah IF. Arus ini sama dengan II tambah dengan ING. IL, IF kemari, IA kemari. Kita jawab tadi. Oke. Ini konstruksinya saya kira sudah dibahas. Saya masuk ke ini motor DC seri. Sama dengan yang tadi juga, VT sama dengan EA tambah IARA tambah RS. IARA, ISRS sebenarnya, tapi karena I sama dengan IA sama arus seri, boleh dibuat IA kali RA tambah RS saja. Ya. IA sama dengan I sama dengan IL, VT sama dengan EA tambah IA RA tambah RS. IA kali RA tambah RS. Gitu ya. Ini motor DC kompon. Ya. Dan tinggal sebutkan lagi ini sumber di sini. Tegangan sini sama dengan tegangan RS tambah RA. Jadi PT sama dengan, boleh dimulai di sini EA tambah drop tegangan sini tambah drop tegangan sini. PT sama dengan EA tambah IARA tambah LS. Ya. Nah, saya udah mau masuk lagi kelas 1 lagi. Ini dananya lagi nih ya. Sebentar ya. Yang bawah, yang ini yang longsan, ini shortsan. Coba lihat di sini. Longsan itu paralel dengan sumber, return medansannya. Shortsan itu paralel dengan jangkar. Ya, sumbernya di sini, RS-nya di sini. Ini LS ini induktansi medan seri. Ini sama di jangkar juga sebenarnya ada LA sebenarnya kalau mau ditunjukkan gitu, tapi ini dianggap tidak ada, diabaikan, kecil. RS, LS ada, RS, RF, LF juga ada. Ya. Cuman ini kamu harus ingat, kalau motornya sudah stabil, sudah steady state, stabil itu artinya pada kecepatan konstan gitu ya, sudah konstan misalnya kecepatannya 1400 misalnya. Ya, sudah konstan 1400 rpm, maka tidak ada lagi perubahan arus. Ya, ingat itu, tidak ada lagi perubahan arus jika beban tidak berubah. Tapi begitu beban berubah, semua berubah gitu. Nah, itu berbeda analisanya itu ya. Ya, itu pahami betul itu. Kalau beban tidak berubah, maka besaran mesin arus terutama gitu ya, arus tidak akan berubah itu. Maka pada waktu itu LF, LS, LA itu dianggap bukan nol, bukan LF, LS, LA-nya yang sama dengan nol, tapi dampak drop tegangan di rangkaian diakibatkan oleh induktansi LF, LS dan LA itu dianggap sama dengan nol karena arusnya sudah stabil. Ya, itu yang kita bahas sekarang. Kita berada pada pembahasan di situ. Nah, kalau kamu mau hitung LF, LS dan LA, kuliah lanjut dulu ya, S2 ya. Paham itu, Deli? Paham, Pak. Paham ya? Jadi adanya ini karena saya pakai slide yang sudah ada aja, ngapain saya buat? Maka saya yang harus jelaskan. Kalau Anda mau hitung LF, LS, LA, itu kuliah S2 dulu. Dampaknya gitu ya. Bahwa LF, LS, LA itu ada, ya. Tapi begitu nanti beban tidak berubah, arus sudah konstan, DC rata gitu ya. Maka pengaruh LF, LS, LA terhadap drop tegangan itu akan sama dengan nol karena arus tidak berubah fungsi waktu. Dia DIF, DT, DIS per DT sama dengan nol. Ya. Oke. Oke aja lah dulu ya. Kalau enggak oke. Ini pada motor DC kompon, Christopher Law ini yang Bapak, ini yang saya tanya-tanya ke kamu tadi sebenarnya ini. Ya. Dia langsung tuliskan aja persamaannya kalau pada motor DC kompon PT sama dengan EA tambah IA RA tambah RS. Ini motor DC stand panjang, stand pendek ini. Siapa yang bisa jawab ini? Ilham bisa jawab. Nomor 1 persamaan 585,1. Ini persamaan motor DC kompon panjang atau kompon pendek? Panjang, Pak.
Umpan panjang, Pak. Umpan panjang ya. Karena Iya. tegang kalau di umpan panjang tegang medan san itu sama dengan tegang sumber. Jadi kita berhitung lagi pengaruh medan seri saja. Makanya di sini VT sama dengan EA tambah IA kali RA tambah RS ya, umpan panjang itu. Maunya Bapak kamu tidak menghafal, maunya Bapak kamu ngerti. Kalau kamu ngapal nanti lupa kamu itu. Ya, tapi kalau kamu ngerti kapan ditanya pasti bisa jawab. Karena tidak dihafal, ya. Harus pada motor DC kompor adalah IA sama dengan IL kurang IF. IA sama dengan IL kurang IF. Ya, masih kompon panjang ini ya, karena rangkaian magnetik itu langsung paralel dengan magnetik san, medan san paralel dengan tegangan sumber. Makanya arusnya bagi dua di situ. Satu ke jangkar, satu ke medan san. IF ya. IF sama dengan VT per RF ya, karena VT sama dengan VF. Nah ini lagi, ini artinya kita bahas lagi MMF. Apa dulu kepanjangan MMF, Ardiansah? 10 menit lagi kita berhenti ya. Bapak harus masuk kelas 1 lagi nih. MMF itu adalah magneto-motion force. Ya, gaya gerak magnet. Dari motor DC kompor sama dengan F net sama dengan FF tambah kurang FSC kurang F air. Ya. Nah, maka the effective sun field current ini kompon DC motor adalah sama dengan yang di bawah. IF atau sama dengan IF conjugate maksudnya itu ya. IF tambah NSC per NF kali IA kurang FR per NF. NF itu number of turn, jumlah belitan medan san maksudnya itu ya. FR armatur ya. Nah, satu lagi, ini nanti kamu yang harus paham. Persamaan torque motor DC, T sama dengan KA kali flu kali IA. Ini artinya T itu tergantung dari KA itu konstan itu. Geometri konstan, maksudnya konstanta motor DC. Apa konstanta motor DC? PZ per 60 kali A. Flux, besarnya flux magnet, IA, besarnya arus jangkar. Berada sana ya. T, torque of armatur, artinya kopel putar yang dibangkitkan pada jangkar itu sebesar T. Yang tergantung dari KA kali flux kali IA. Besarnya sudah ada di situ. Jadi artinya apa ini? Kalau kita mau ngerubah T motor atau kopel putar motor itu ada dua yang bisa diubah. KA nggak bisa diubah lagi. Yang bisa diubah cuma flux sama IA. Rupanya untuk daya besar yang diubah ada IA. Ya, untuk menstabilkan kecepatan itu biasanya fluksi. Itu geometri konstan itu yang Bapak bilang kemarin. Ini PN per 60M di sini. Sudah ya, ini kamu lihat sini. Ini decimation oke. Nah, ini ingat lagi nih. Ini yang belum saya jelaskan ya. Ini KA ini PN per 2 PM radian per second. P itu number of field pole, maksudnya jumlah kutub. Ya. N number of active conductor on armature. Jadi jumlah pengantar jangkar maksudnya gitu. M number of parallel pass of in armature winding. Jadi gini, litan jangkar itu biasanya untuk daya lebih besar gitu ya. Jika diinginkan daya lebih besar maka dibuat dia paralel. Jadi kalau satu pengantar 5 ampere, dua pengantar sudah bisa 10 ampere ya. Itu yang maksud number of parallel pass itu. Ya sama dengan P for lap winding, sama dengan 2 for wave winding. Nah, ini kamu harus lagi belajar nanti lap winding sama wave winding. Nanti ini belajar sendiri ya.
Ya, Ilham dan kawan-kawan. Saya mau beri tugas kamu, ya, saya mau beri tugas kamu yang dua ini. Jelaskan, buat tulisan agak 6 lembar, 6 halaman terkait dengan lap winding dan wave winding. Ya, catat tuh Bayu. Buat tulisan minimal 6 halaman, jika perlu pakai gambar, apa maksudnya lap winding, apa maksudnya wave winding. Ya, minimal 6 halaman. Kirim ke Ilham. Siapa yang nggak ngirim, nanti nilainya ditekan. Ya, catat itu Ilham. Sudah, Pak. Nah, ada tugas tambahan itu ya, mengenai lap winding dan wave winding. Jadi ini lap winding itu litan, bagaimana cara melilit litan jangkar itu. Litan lap winding itu belitan gelung. Ya, seperti apa kita membuat gelung itu jenis litannya. Wave winding itu litan gelombang. Wave itu gelombang, winding itu belitan gelombang. Seperti apa dia cara melilit motor DC, rotor motor DC yang bulat itu yang saya minta kamu pelajari. Ya, nanti kita diskusikan contoh-contoh yang kamu buat. Ya. Ini kalau slide-nya udah mau habis, ini saya kira kalau buat sendiri sama dengan EA kali IA itu yang sampai pada jangkar motor sama dengan EA kali IA sama dengan T kalikan omega. Ya, power what, not counting losses, tidak dihitung lossnya, di daya bersih, daya kan sampai di poros itu. Daya bersih sampai di poros sama dengan EA kali IA. E sama dengan EMF induced in armature B atau sama dengan back EMF. IA sama dengan armature current, T sama dengan torque of armature, Newton meter, bukan omega ya, omega speed of rotation, radian per second, radian per detik. Catat Z bahwa P sama dengan VL kali L, which will be higher than P. Ya, jelas. P lebih besar daripada P because of loss in the field and armature winding as well as rotational friction losses. Jadi di samping rugi gesekan juga ada rugi Putaran. Rugi pada medan magnetik dan rugi pada belitan jangkar. Ya. Terus slide berikut, MF equation sama dengan E sama dengan K kali flu kali omega atau K aksen kali flu kali N. Ini omega sama dengan, ini kalau N ini diganti dengan 60 per omega. Jadi artinya omega itu sama dengan 2πn per 60. Ganti ya. K kali flu kali N ini. Speed of rotation and speed of rotation of armature RPM. Beda itu ya. Terus banyak lagi slide-nya rupanya ini. Ini persamaan tegangan terminal motor itu ya. Tinggal Anda lihat seperti yang ini sudah kita sebutkan. Nah, ini lagi. Speed of equation, persamaan kecepatan N sama dengan VT kurang IARA kali K kali flux. Ada yang tahu datangnya ini? Nanti kamu cari tahu kenapa ini rumusnya gitu ya. Ini nilainya ke bawah, ratio equation N2 per N1 sama dengan E2 per E1. Ini gambarnya. Ini motor DC Sun, series, kompor, kumulatif, diferensial. Kecepatan fungsi torque. Ya. Artinya, jika torque-nya motor diubah-ubah, gimana kurva kecepatannya? Ini yang digambarkan di sini sebenarnya. Ini untuk DC medan seri, ini medan kumulatif kompon, ini medan Sun, ini medan diversion kompon. Ya. Banyak lagi kamu aja nanti ke bawah ya. Bapak dah harus berhenti ini karena satu lagi jam 9.40, tinggal 2 menit. Ilham. Siapa yang bisa buat screenshot? Buat screenshot dan kirim ke layar. Ilham buat absen berdasarkan itu. Ya. Dengar dah nih? Dengar, Pak. Nah. Nih, Bapak aja kirim. Lama kali kamu. Sudah ada di layar screenshotnya. Buat absen berdasarkan itu Ilham ya. Kita sudah ujian UTS apa belum?
Ilham, Belum, Pak. Dili kita sudah uji UTS, Dili belum? Belum, Pak. Nah, kapan mau uji UTS? Kalau bisa jangan jadwal kuliah ya. Bisa hari Selasa pagi. Bisa. Kalau Selasa pagi ada Zoom, Pak. Udah Zoom juga. Ah, coba. Kalau Sabtu depan gimana, Pak? Jangan kelamaan. Sekarang sudah minggu ke-13 ya. Paling ini waktunya kalau enggak Senin nanti lihat dulu ya. Senin kosong kamu Ilham? Lili, Senin kosong Lili? Ada Zoom sama Pak Riki, Pak. Ya jam berapa seharian? Pagi. Jam 8.40. Sampai? Jam 10. Kalau hari Senin itu ada 3 mata kuliah, Pak. 3 mata kuliah atau? Iya, Pak. Kapan free-nya? Habis asar? Anjir. Bisa. Habis asar free, Dili? Habis asar ada instalasi, Pak. Ada instalasi. Kau nak malam? Kau nak hari Selasa? Itu hari Malam Selasa aja. itu ya? Malam aja, Pak. Hari Senin? Iya, Pak, malam. Okey. Hari Senin malam ya? Jam 8, ingatkan. Ilham. Siap, Pak. Dili ya, ingatkan. Baik, Pak. Okey. Itu dulu update screenshot sudah ada di grup. Kamu tinggal buat absen percakapan itu Ilham ya? Baik, Pak. Okey, saya kira itu. Bapak harus masuk lagi satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint ini nanti Bapak kirim ke grup ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Okey. Terima kasih. Sama, Terima kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak.